Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tuni Jamaluddin dengan NIM PO71320322100. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem urinaria. Apa sih sebenarnya itu sistem urinaria? Sistem urinaria merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Struktur urinaria. Yang pertama ialah ginjal. Adapun struktur ginjal yaitu yang pertama, glomerulus. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Yang kedua ialah kapsula Bowman untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga ialah tubulus. Tubulus terbagi menjadi tiga, yaitu tubulus proksimal, ansa Henle, dan tubulus distal. Selanjutnya yaitu ductus atau pengumpul atau ductus collectivus. Selanjutnya yaitu persarafan ginjal. Yang kedua ialah ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua ialah lapisan tengah lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Nah, yang ketiga ialah vesikula urinaria atau kandung kemih. Dinding kandung kemih terdiri dari yang pertama ialah lapisan sebelah luar atau peritoneum. Selanjutnya tunica muscularis di sini, lapisan berotot. Selanjutnya tunica submukosa. Dan selanjutnya adalah lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Berikutnya ialah yang keempat ialah uretra. Dinding uretra terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama, lapisan otot polos merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria mengandung jaringan elastis dan otot polos. Sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Yang kedua, lapisan submukosa. Lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Dan yang ketiga ialah lapisan mukosa. Berikutnya adalah air kemih atau urin. Sifat fisis air kemih terdiri dari yang pertama, jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc tergantung dari pemasukan atau intake cairan dan faktor lainnya. Yang kedua, warna. Bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Yang ketiga, warna kuning tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan, dan sebagainya. Keempat, bau. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Fisiologi sistem perkemihan. Fungsi sistem homeostatis urinaria yaitu mengatur volume dan tekanan, mengatur konsentrasi plasma, membantu menstabilkan pH darah, menyimpan nutrien, membantu dalam mendeteksi racun-racun, dan mekanisme pembentukan urin. Ada tiga tahapan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama ialah proses filtrasi. Terjadi di glomerulus. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit, dan protein agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Di glomerulus, tekanan darah mendorong cairan dari kapiler ke dalam kapsul glomerulus melalui lapisan sel khusus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan aferen, maka terjadi penyerapan darah, sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah, kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh kapsul Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain. Yang kedua ialah proses reabsorpsi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion karbonat. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi. Terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan dan sodium dan ion karbonat.
bila diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif, dikenal dengan reabsorpsi fakulatif, dan sisanya dibiarkan pada pupila renalis. Yang ketiga ialah augmentasi atau pengumpulan. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus contortus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul masih terjadi penyerapan ion Na, Cl- dan urea sehingga terbentuklah urin sesungguhnya. Dari tubulus pengumpul, urin yang dibawa ke pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dialirkan menuju vesika urinaria atau kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Urin yang keluar dari kandungan kemih mempunyai komposisi utama yang sama dengan cairan yang keluar dari ductus colligensum. Tidak ada perubahan yang berarti pada komposisi urin tersebut sejak mengalir melalui calyx renalis dan ureter sampai kandung kemih. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang anatomi fisiologi sistem urinaria. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.